dalam ibadah kita, doa dan pemulihan setiap hari Selasa. Apa kabar semua saudaraku yang berada di rumah? Kami percaya kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Bukan demikian? Nah, iya. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan, kita menyatakan betapa kita bersuka cita atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu tetap ada dalam lindungan Tuhan, tetap ada dalam keadaan sehat. Bapa dalam surga, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah kami, ibadah doa dan pemulihan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar ibadah kami bisa kami ikuti dan bisa menguatkan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, tutup bungkus kami semua yang mengikuti ibadah doa dan pemulihan ini Tuhan, agar betul-betul kami bisa mengikutinya seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, Tuhan juga tetap memberkati dia, agar firman yang dia sampaikan pada saat ini Tuhan, itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan firman itu juga bisa hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, semuanya kami yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini juga, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa dari Yesus, agar kami bisa melaksanakan pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami akan segala salah dosa kami Tuhan, karena kami berdoa melalui anak Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Mari kita angkatkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku, sambil kita menari bersama-sama memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan
ucapan syukur kita. Kita menyatakan Engkau Allah yang baik, yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
yang sujud di bawah kakimu, yang rindu memegang jubahmu Tuhan, yang mengharapkan belas kasihan-Mu ya Bapa. Sehingga terlebih-lebih Bapak di masa pandemi ini, pemerintahan kami tetap boleh mengambil kebijakan apapun itu Bapak, dalam perekonomian, dalam bidang kesehatan, tetap mereka menjalankan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapak, kami juga berdoa untuk pasien-pasien COVID-19 yang saat ini berada di rumah sakit atau dimanapun mereka berada. Kami percaya ya Bapak, angka kesembuhan itu akan semakin meningkat. Dan kami juga berdoa Bapak untuk keluarga mereka yang mungkin saat ini berjauhan dengan mereka. Tolong berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan bahwa keluarga mereka pasti akan dapat disembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan Bapak. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan, supaya mereka tetap dapat menjalankan kehidupan mereka sebagaimana mestinya dengan pertolongan daripada-Mu saja. Bapak, kami juga berdoa untuk saat ini telah ada pengujian klinis akan vaksin COVID-19. Biarlah kiranya setiap ahli-ahli, setiap tenaga profesional yang saat ini melakukan pengujian vaksin itu,
dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kami juga bermohon tidak ada niat jahat atau niat-niat curang orang melalui penemuan vaksin ini, melalui pemampatannya nanti, tapi semua dapat boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk kesiapan setiap rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai tempat untuk menampung setiap pasien COVID-19. Berkati semua tim medis, berkati juga tim-tim dari rumah sakit, biarlah mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan yang terbaik. Dan jauhkanlah kiranya Bapak manipulasi dari setiap pihak-pihak rumah sakit yang ingin berbuat curang atas kejadian ini. Biar kiranya tetap Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan saja. Bapak, kami juga berdoa untuk saat ini Gunung Sinabung yang sedang erupsi beberapa hari ini. Kami tetap bermohon dan berseru kepada-Mu ya Bapak. Engkau lindungi warga masyarakat yang ada di sekitar Gunung Sinabung. Engkau tetap berikan mereka kekuatan dan pengharapan bahwa Engkau tetap ada Bapak di tengah-tengah keadaan seperti ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah hujan pertobatan turun di tanah Karo, dan biarlah kiranya erupsi ini dapat segera berlalu ya Bapak. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang ada di sana, dan kami juga bermohon pemerintahan setempat boleh dapat melakukan tugasnya untuk dapat menangani kejadian alam ini. Bapak, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Tapi terlebih Bapak di atas ini semua, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bila doa kami Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil imanamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap
yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Dahsyat luar biasa bukan? Ini saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami dapat berada di tempat ini, dan kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, dan juga mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan mengajari kami, mengurapi kami, terutama hamba-Mu Tuhan yang sangat sederhana. Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan memberikan bimbingan, sehingga dapat hamba sampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau. Namun sebelumnya ampunkan salah dosa kami, supaya jangan menjadi penghalang atas berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini diambil dari Daniel 9 ayat 25. Daniel 9 ayat 25, saya bacakan kepada kita semuanya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, kita percaya Tuhan tetap menemani kita. Tuhan tetap akan memberikan kepada kita kelegaan di dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Tema kita hari ini adalah Yerusalem akan dipulihkan dan akan dibangun. Daniel memperhatikan bahwa menurut firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia, bahwasanya Yerusalem itu akan terjadi timbunan selama 70 tahun. Kenapa? Karena bangsa Yehuda, bangsa Israel yang melawan selalu kepada Tuhan dibuang selama 70 tahun. Dan mengingatkan Yesaya akan segala macam yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, Daniel berdoa syafaat yang secara efektif, di mana kita tahu semuanya bahwasanya doa Daniel itu adalah doa syafaat yang sangat efektif. Dia berdoa syafaat, dia berpuasa, memakai pakaian kabung, dan dia menaruh abu di atas kepalanya. Dia meminta ampun akan segala dosa-dosa bangsanya. Di mana dosa yang terjadi itu adalah karena bangsa Israel bersikap fasik, berlaku fasik yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Sudah seringkali Tuhan mengingatkan bangsanya, mengingatkan umatnya supaya jangan berlaku fasik. Dia sudah berbicara melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya, Yeremia, Yehezkiel, tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan. Yang kedua, Daniel juga berdoa akan dosa Yehuda, di mana Yehuda yang sudah dibuang itu juga memberontak kepada Tuhan. Tuhan sudah menyuruh bangsa Yehuda itu untuk bertobat. Bertobatlah. Ingatlah bagaimana kemurahan Tuhan kepada bangsamu. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak percaya. Mereka lebih suka mendengar akan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu, di mana mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkinlah
Tuhan akan menghukum kita. Kita ini adalah bangsa pilihan. Kita ini akan dijaga dan dilindungi. Tidak mungkin kita akan dibuang ke negeri orang lain. Itu yang selalu mereka katakan. Kemudian yang ketiga, Daniel berdoa akan dosa bangsa Israel, di mana mereka menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan menyembah berhala. Sekalipun bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu itu menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah patung, menyembah pohon besar, menyembah batu. Tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka pergi ke sinagog. Mereka mengikuti peraturan yang ada di sana. Tapi setelah itu mereka akan pergi juga ke bukit-bukit untuk menyampaikan persembahan mereka kepada dewa-dewa Baal. Kemudian berikutnya, Daniel juga berdoa supaya dosa bangsanya diampuni. Di mana bangsanya sudah berulang-ulang nabi-nabi datang untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang datangnya dari Tuhan. Tapi mereka tidak percaya. Begitu banyak nabi, guru yang sudah menyampaikan nubuatan-nubuatan. Tapi mereka tidak mau percaya. Kemudian kelima, bangsa itu yang sudah murtad. Yang keenam, bangsa itu juga sudah melanggar hukum. Jadi Daniel berdoa syafaat untuk bangsanya. Dia mengakui segala dosa yang dibuat oleh bangsa. Ibu yang terkasih, sekarang ini adalah pandemi COVID-19. Kita juga wajib berdoa untuk bangsa kita. Kita wajib berdoa untuk dosa-dosa kita. Kita, keturunan kita, semuanya. Kalau kita lihat bagaimana Ayub selalu berdoa untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya yang mengadakan pesta, mana tahu mereka itu mabuk atau mana tahu mereka itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Dan biasanya Ayub menyampaikan persembahan, meminta pengampunan dosa. Bapak Ibu, kita juga diingatkan untuk meminta ampun akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kesalahan dan dosa-dosa dari anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Satu kali kami berdoa di bawah Gunung Sinabun. Hati kami begitu hancur. Bersama-sama dengan semua orang yang melihat dan orang yang tinggal di sana. Karena Gunung Sinabun tidak berhenti meletus terus-menerus. Kemudian kami berdoa. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwasanya kami mengadakan penyembahan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan menyuruh berdoa, menyembah Tuhan. Minimum 3.000 orang. Pada waktu itu hanya 1.500 yang bisa kami kumpulkan. Karena itu adalah hari kerja, hari Sabtu. Tapi setelah itu setiap kali ibadah, kami mengadakan doa untuk Tanah Karo, doa untuk Gunung Sinabun, doa untuk pengungsi. Setiap kali ada ibadah, 18 kali ibadah dalam 1 bulan, 18 kali kami mengadakan doa dengan menyembah Tuhan. Tapi tidak lama setelah itu, kami juga disuruh oleh Tuhan untuk berkeliling, berseru-seru kepada orang yang tinggal di sekitar Gunung Sinabun. Dan menyerukan pertobatan. Kami pun naik mobil pickup dan di belakang ada pengeras suara. Kami ada 2 mobil, 1 mobil di depan dan 1 mobil di belakang. Dan kami menyeru-nyerukan, marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih semuanya. Kita menyembah Tuhan.
Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita. Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Sudah menghentikan gunung Sinabung dari erupsi. Oleh karena itu marilah kita patuhi apa yang Tuhan katakan. Jangan lagi kita menyembah berhala. Banyak sekali orang yang membawa peralatan-peralatan untuk mengadakan penyembahan berhala ke gunung itu, atau barangkali ke tepi danau, atau barangkali di pohon-pohon besar. Dan kami katakan, marilah berhentilah kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan lagi kita melakukan perzinahan. Jangan lagi kita melakukan perjudian. Dan pada saat kami menyampaikan itu, jangan melakukan perjudian. Pas pada waktu itu, kendaraan agak padat dan kami berjalan pelan dan agak macet. Di belakang sebuah kedai kopi, banyak orang yang sedang berjudi. Kemudian supir saya berkata, saya ketakutan Bu, nanti kita dikejar orang. Nanti kita dilempari, nanti ibu disiksa atau bagai begini begitu dan lain sebagainya. Tapi saya katakan, jangan takut. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, kita harus lakukan. Dan kami pun berjalan terus. Kami berkeliling dengan mobil di bawah Gunung Sinabung dan desa-desa yang ada sekitar itu kami kelilingi, dan kami serukan terus menerus. Jangan lagi kita memakai narkoba. Jangan lagi kita berzina. Jangan lagi selingkuh. Jangan lakukan lagi penipuan. Dan semua hal-hal yang menurut yang kami tahu, itu kami serukan di sepanjang jalan. Puji Tuhan, kami selesai melakukan itu. Tidak ada yang memprotes atau barangkali yang seperti ditakutkan oleh pengemudi, yang dia khawatir kami akan dikejar dan kami akan dipukul atau barangkali kami akan diganggu. Tapi ternyata tidak. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian tidak lama setelah itu kami disuruh lagi berkeliling, tidak hanya di bawah sekitar Gunung Sinabung, tapi semua di seluruh tanah Karo harus dikelilingi. Itu juga kami lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, apapun tantangannya, jikalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan itu harus kita lakukan. Kemudian Daniel terus berdoa, terus berpuasa, terus memakai kain kabung. Dia berdoa untuk bangsanya, berdiri untuk bangsanya. Hatinya sangat hancur. Dia rindu supaya banyak orang bertobat, tetapi orang tidak bertobat. Daniel seorang yang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwasanya dia berbeda dengan Yehezkiel. Yehezkiel itu berumah tangga, tapi Yehezkiel juga seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya, bahwasanya seorang hamba Tuhan itu yang tidak berumah tangga seperti Daniel, waktunya sepenuhnya dia pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sudah pasti. Dan permasalahan keluarga juga tidak banyak yang harus dia pikirkan. Dia full untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada awal pandemik ini, kita melihat banyak sekali orang yang meninggal. Sekarang juga banyak yang meninggal. Tapi pada waktu itu kita dengar bahwasanya di Italia sudah tidak ada lagi kemampuan untuk menguburkan orang mati. Saya melihat ada yang mengirim WA kepada saya, bahwasanya ada satu orang yang berjalan kaki berkeliling, tapi tidak dikasih tahu apakah dia dari kota ke kota, dari desa ke desa. Tapi di kota itu dia berkeliling sendirian dengan memakai pakaian seperti kain kabung begitu, dan dia keliling dan mengatakan, menyerukan pertobatan dalam bahasa mereka. Terus keliling. Dan tidak berapa lama kelihatan bahwasanya banyak orang yang keluar dari rumah pada malam hari.
Mereka menyembah Tuhan di tepi jalan, di jalan-jalan. Mereka menangis berseru-seru, mengangkat tangan. Tuhan, Tuhan, tolong kami. Itu yang mereka katakan. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berseru-serulah kepadaku. Itu yang dikatakan. Kita harus terus berseru-seru kepada Tuhan. Kadang-kadang di dalam kita menghadapi kehidupan, banyak persoalan yang kita hadapi dan terpikir kita mungkin tidak dapat keluar dari permasalahan itu. Begitu berat, begitu pelik, tidak tahu dari mana mau mulai dan dari mana yang akan akhirnya. Saya mengingat ada seorang ibu yang 14 tahun lamanya dia berdoa untuk anaknya. Anaknya begitu jahat. Banyak sekali kelakuannya yang menyakitkan. Pesta pora, bersenang-senang, minum, kemudian kehidupan seks bebas dan lain sebagainya. Itu yang menurut cerita yang kita baca. Kalau dia ajak anaknya ini berdoa, si ibu ini, anaknya bilang, oh tidak, saya tidak perlu berdoa. Dan jikalau dia datang ke kamar anaknya ini mau mendoakan, dia bilang, tidak ma, dia terus tutup pintu, dia kunci pintu. Tapi mamanya terus berdoa di depan pintu. Di pintu kamar anaknya ini dan dia berdoa, Tuhan, berikan roh pertobatan kepada anakku. Pakai dia Tuhan menjadi alatmu. Berikanlah dia roh pertobatan Tuhan. Supaya anakku ini bertobat dan dia menjadi hambamu. Pada saat pintu kamar anaknya itu tidak terkunci, dia masuk. Dia berdoa dan dia topangkan tangan buat anaknya. Dan dia berdoa, Tuhan pakai anakku ini. Berikan dia pertobatan Tuhan, ampuni dosanya. Ampuni juga dosaku. Ampuni juga dosa kami suami istri. Mana tahu kami juga lalai untuk mendidik dia. 14 tahun kemudian si anak ini bertobat. Dan dia menjadi seorang bapak gereja. Luar biasa. Begitu kalau Tuhan mau bekerja. Kalau kita terus berdoa tanpa henti-henti. Pada waktu itu Daniel mengingatkan bangsanya akan kutukan-kutukan yang ada di dalam Ulangan 28, di mana dinyatakan, jikalau engkau taat, engkau akan mendapat berkat yang luar biasa. Itulah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Kemudian dia katakan, jikalau engkau tidak taat, engkau akan mendapat kutuk. Kutuk adalah hukuman yang diberikan oleh Tuhan karena ketidaktaatan. Allah mengatakan kepada Daniel, di dalam Daniel 9 ayat 25 bahwasanya Yerusalem itu akan dipulihkan dan akan dibangun 70 kali 7 masa. Oleh karena itu, Daniel mohon belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu kalau mengingat dosa bangsanya, dia patut untuk mendapatkan hukuman. Tetapi, kalau Tuhan mau berbelas kasihan dan atas kemurahan Tuhan, Yerusalem akan dipulihkan dan akan dibangun. Oleh karena itu dia terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam kurun waktu 70 tahun, kali 7 masa, itu mungkin di dalam Alkitab memakai angka yang bulat untuk maksud. Misalnya seperti pengampunan yang ada di dalam Matius 18 ayat 22, di mana dikatakan di situ, Petrus menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Hai guru,
saudaraku yang bersalah kepadaku, berapa kalikah aku harus mengampuni dia? Hari ini dia berbuat salah, aku ampuni. Pagi ini. Kemudian siang berbuat salah lagi, aku ampuni. Sore berbuat salah, aku ampuni. Besok dia berbuat salah, aku ampuni. Cukupkah 7 kali aku memberikan pengampunan kepadanya? Yesus berkata kepada Petrus, dia jawab begini, "Hai Petrus, engkau harus mengampuni saudaramu itu 70 kali 7. Bukan berarti 490 kali. Tetapi maksudnya supaya kita mengampuni saudara kita atau siapapun yang berbuat salah kepada kita. Kita harus ampuni dia tanpa henti-henti. Jadi teruslah mengampuni. Teruslah kita mengampuni. Itu yang dinyatakan. Kemudian di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, maksudnya bahwa Yerusalem dibangun kembali lengkap sebagai kota yang berfungsi penuh. Namun dalam hal ini ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah nubuatan itu telah digenapi. Pada waktu lampau, ketika Bait Allah dinodai oleh Antiochus IV Epiphanes antara tahun 168 dan 167. Bagaimana caranya menodai? Dia menyampaikan korban bakaran di mezbah. Korban yang disampaikannya adalah seekor babi. Padahal bagi bangsa Israel, babi itu adalah haram. Jadi itu sudah dinodai. Jadi ada yang menganggap bahwasanya Bait Allah itu sudah dinodai, itulah nubuatan itu sudah selesai. Artinya kota Yerusalem akan dibangun kembali. Kemudian nubuatan yang kedua itu juga katanya sudah digenapi. Pada waktu lampau di mana Jenderal Titus dari Roma menghancurkan Bait Allah pada tahun 70 Masehi. Pada saat itu ada 1 juta orang Yahudi mati dibunuh. 1 juta orang Yahudi mati dibunuh. Kemudian nubuatan yang ketiga yaitu masih akan digenapi pada masa yang akan datang, pada saat nanti Antikristus berkuasa. Itu terdapat di dalam Matius 24 ayat 15. Pada saat itu nanti Antikristus yang akan berkuasa. Jadi pada masa itu terjadilah kesengsaraan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ketiga nubuatan. Kita mengambil kesimpulan bahwasanya doa Daniel nomor 1. Doa Daniel, doa syafaat yang disampaikan oleh Daniel didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu kita juga boleh berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau doa Daniel didengar Tuhan, doa kita juga didengar oleh Tuhan. Doa-doa syafaat. Kita boleh berdoa syafaat untuk anak kita. Berdoa syafaat untuk suami kita. Berdoa syafaat untuk gereja kita. Berdoa syafaat untuk negara kita, pemerintah kita, di mana kita tinggal. Kita berdoa syafaat untuk kota di mana kita tinggal. Kita berdoa syafaat untuk jalan di mana kita tinggal. Itu setiap hari kita doakan. Karena Tuhan berkata, berdoalah engkau di kota mana engkau tinggal, di kota mana engkau berada. Karena dengan keamanan kota itu, engkau juga akan mengalami aman, sejahtera. Yang kedua, Tuhan memberikan pemulihan karena belas kasihan, bukan karena kepintaran kita.
Tuhan memberikan pemulihan itu. Keluarga kita juga. Jikalau ada masalah di dalam keluarga kita, seperti saat ini, saat pandemi COVID-19, kita menangis, kita berseru-seru, kita berdoa, kita berpuasa, kita meminta kepada Tuhan. 4 kali, kadang-kadang 4 jam kita berdoa satu hari, memohon belas kasihan Tuhan. Karena kalau dilihat seperti doa Daniel, sudah sepantasnya kami mendapatkan hukuman itu ya Tuhan, katanya. Karena bangsa kami, karena kami selalu melawan Engkau. Mungkin kita juga perlu berdoa seperti itu. Mungkin barangkali Tuhan sudah merasa jemu melihat kejahatan-kejahatan yang kita perbuat selama ini. Jadi kita sekarang meminta belas kasihannya. Kita meminta kemurahan Tuhan. Kita syukuri karena dengan kemurahan Tuhan kita masih bisa tinggal di rumah. Kita masih bisa menghirup udara segar. Kalau kita bandingkan dengan Nuh yang pada waktu itu juga lockdown, masuk ke perahu, hanya dia, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya, beserta pasangan-pasangan dari semua jenis ternak yang ada di muka bumi ini, di darat, di laut, dan di udara. Hanya mereka yang ada. Itu lockdown, tertutup, tidak ada dapat udara apapun. Sampai saatnya Nabi Nuh merasa bahwasanya dia sudah mungkin akan menemukan daratan, baru dia buka jendela. Kalau tidak sebelumnya, tidak ada satupun udara yang masuk. Tapi mereka toh bisa hidup karena Tuhan yang memberikan udara di dalam, yang memberikan nafas kehidupan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan berakhir pandemi COVID-19 ini. Tapi kita tidak pernah berhenti berdoa. Kita tidak pernah berhenti berseru-seru kepada Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kemurahannya. Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita. Sehingga COVID-19 ini akan berlalu. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Kita percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah semesta Allah. Engkau yang mempunyai bumi Tuhan, Engkau yang punya surga. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Jikalau Engkau mendengarkan doa-doa dari Daniel, dengarkan juga doa kami ya Bapa. Berkati pemimpin kami, pemerintah kami, semuanya Tuhan. Mulai dari pusat sampai di daerah. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan Tuhan kepada mereka. Supaya mereka dapat mengurus negara ini dengan baik. Kepada kami rakyat, Engkau berikan juga ketaatan ya Tuhan. Supaya kami taat. Jikalau kami mengikuti semua peraturan-peraturan. Supaya penyakit itu tidak datang kepada kami. Dan Engkau juga mengampuni salah dosa kami Tuhan. Salah dosa bangsa kami. Dan kami mohon supaya Engkau menghalau COVID-19 dari negeri kami ini. Bapa, mampukan kami berdoa syafaat sebagaimana yang dilakukan oleh Daniel yang berdiri untuk bangsanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Engkau akan menjauhkan COVID-19 dari kami Tuhan dan keluarga kami, keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya.
semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku.